Dianggap seseorang dapat jamaah itu idrak. Dia dapat jamaah itu apa pandang. Ada orang masbuk, dia dianggap dapat rakaat biidrakil imam. Kalau dia sempat mendapati imam, solat bersama imam, qabla ayyusallima, sebelum imam salam. Sebelum imam salam, dia masih sempat takbiratul ihram, maka itu sudah dianggap dapat berjamaah. Sebelum imam sampai pada lafaz min, assalamu. Sebelum imam sampai pada lafaz min, assalamu alaikum, sebelum sampai pada lafaz min, maka masih dianggap dia mendapati jamaah. Salam yang keberapa nih? Salam yang pertama yang rukun, sebagai ulama bilang. In adrakahu, apabila makmum orang masbuk mendapati imam raki'an dalam kondisi rukuk, adrakar raka'ah, maka si makmum dianggap mendapatkan satu rakaat. In itma'anna qabla itrifa'il imam an aqalli rukuk, kalau dia sempat tumakninah dari sebelum bangkitnya imam dari rukuk. Artinya dapat imam sudah rukuk, kita langsung rukuk kan? Itu ketika kita rukuk kita sempat tumakninah. Berapa panjang tumakninah minimal? Subhanallah, sebelum imam bangkit. Kita rukuk imam ini, itu nggak boleh, nggak dianggap rakaat. Jadi imam rukuk ini kan, kita rukuk, betul boleh. Jadi minimal ada sesaat ketika kita rukuk bersama imam, kita sempat tumakninah di situ. Minimal tumakninah berapa kemarin? Selama bacaan subhanallah. Oke. I'adatu jamaah liman shalla munfaridan aw fi jamaah. Boleh enggak kita mengulangi salat jamaah yang sudah salat sendiri? Man adda as-shalah al-maktubah munfaridan summa wajada jamaah istahaba lahu ayyadkhul ma'al jamaah li tafsil. Jadi sunnah itu. Kita sudah salat sendiri, kemudian kita dapati ada orang salat jamaah, maka disunnahkan kita untuk salat sekali lagi. Clear ya? Ini banyak hadisnya. Yang kedua, boleh nggak dalam satu masjid ada jamaah berulang-ulang? Pak Marwan, Pak Arman, Pak Akbar karena kesibukan rumah sakit terlambat datang ke masjid sini. Datang ke masjid siap wudhu, siap sebagai imam, dah assalamualaikum. Boleh nggak orang ini buat jamaah satu lagi? Yukrah tikrar al-jamaah fi masjid al-hayy alladzi lahu imam wa jamaah maklumun. Dimakruhkan, nggak sunnah, makruh buat jamaah kedua di masjid yang sudah ada imam tetap, ada jamaah. Jadi bapak buat imam jamaah lagi itu makruh, bukan sunnah. Di musala silakan, di rumah silakan. 5 rawa Abu Bakrah, diriwayatkan oleh Imam Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah aqbala min nawahil Madinah yuridu shalah. Beliau pulang dari ujung kota Madinah, beliau ingin salat di Masjid Nabawi. Fawajada an-nas qad shallu, ternyata orang di Masjid Nabawi sudah salat. Famala ila manzilihi wa jama'a ahlu fasalami. Beliau pulang ke rumah beliau kumpulkan keluarga, beliau salat dengan keluarga. Enggak lagi buat jamaah di masjid. Hadis Abu Bakrah ini ya. Yang kedua, seandainya tidak dimakruhkan, pasti Nabi salat di masjid berjamaah, apalagi Masjid Nabawi, keutamanya 1000 kali lipat. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu idza fatatuhum al-jama'atu sallu fil masjid furada. Para sahabat Nabi itu kalau mereka datang ke Masjid Nabawi ternyata sudah selesai sholat jamaah, mereka sholat sendiri-sendiri. Li'anna tikrar, karena kalau kita boleh mengulang-ulang sholat itu yu'addi ila taklil jamaah, itu akan mengurangi jamaah sholat yang pertama. Udah nanti kita sholat sendiri kan, itu ujungnya mengulangi jamaah. Li'anna an-nas idza alimu annahum tafutul jamaah yasta'jilun fatuqsir jamaah. Tapi kalau bilang nanti nggak boleh lagi jamaah, orang akan tetap mengejar jamaah yang pertama. Yang kedua, ini juga membuat perpecahan. Saya nggak cocok sama Pak Arham, masalah pribadi. Imam pun saya mau ikut beliau. Saya ajak, udah nanti aja kita sholat, nggak cocok lagi jadi imam. Udah kacau. Padahal sholat dan masjid itu kita di luar berpecah belah, di masjid bersatu. Ini bisa jadi sebab kan? Makanya ini 3 mazhab tidak boleh. Secara umum ya, secara umum saya katakan.
Adapun mazhab yang memperbolehkan itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali pakai hadis umum. Salat jamaah lebih baik bandingkan sendiri. Nah, okay. Ya udahlah, mending berjamaah lah, masa salat sendiri. Tapi udah jamaah ya sudah, kita buat jamaah kedua. Itu Hambali. Berdasarkan keumuman hadis yang keutamaan salat jamaah. Kalau selain mazhab Hambali dia pakai ini. Itu dalil umum keutamaan jamaah. Tetapi Nabi dan sahabat kalau orang sudah jamaah nggak buat lagi. Pakai hadis khusus ini. Ini masjid yang ada imam tetap. Kalau memang nggak ada imam tetap di situ nggak masalah. Kayak di SPBU, selesai satu keluar tidak masalah. Atau di masjid-masjid yang rest area lah kita bilang di tol, kan ada. Yang jadi salah ini salah. Hampir semua masjid. Pak Marwan umpamanya jamaah tetap di sini atau di Masjid Agung atau di mana aja. Bukan imam yang jadwal salat zuhur dibuka imam, bukan imam cik. Datang saya, oh saya di imam. Itu yang banyak salah. Itu banyak salah. Bukan hak kita kan tuh. Kalau imam cik atau Pak Marwan memang jadwal Pak Marwan imam. Nampak ziyad, oh saya ziyad aja. Boleh. Ini bukan imam Pak Marwan namanya. Bukan jadwal, bukan imam cik. Tapi karena penguasa masjid, datanglah ustaz siapa dia kenal, ayo maju, itu salah, nggak boleh. Ini nggak boleh jadi imam di tempat yang sudah ada kecuali izin. Beda kalau imam cik yang suruh atau ziyad jadwal imam, kan? Atau Pak Tahar dengan jadwal imam nyuruh, itu memang jadwal beliau. Ini hampir semua masjid Pak. Sama yang kayak nyuruh ikomat. Kemarin ikomat itu kan tepatnya yang nyuruh siapa? Kalau mau disuruh, yang nyuruh imam. Ini bukan imam. Nyok aja dong, nyok. Ini semua masjid Pak. Bukan imam, bukan siapapun. Sok-sokan. Ini bukan tempat main senior-senior ini rumah Allah ibadah. Muqtadiyan. Tidak boleh imam itu muqtadiyan, orang yang ikut dari imam yang lain. Makmum kita jadikan imam. Makanya yang main tepuk-tepuk itu sebagai ulama mempermasalahkan. Karena dia sendiri adalah makmum, kita angkat jadi imam. Alzimuhu al-i'adah. Tidak boleh menjadi imam orang yang salat i'adah. Artinya dia mengulangi salat. Contoh kasus dalam mazhab Syafi'i, ini enggak sepakat ulama. Kalau kita salat pulang dari Saudi ke sini dalam pesawat salat subuh. Mekah kan di belakang kita. Berarti kita sholat tidak menghadap kiblat. Itu umpamanya. Atau zuhur dan asar kita sholat di atas pesawat. Membelakang. Itu kan nggak boleh. Tapi wajib sholat dihormatin waktu umpamanya. Tapi dia kan wajib ulang. Waktu dia udah turun kan dia ulang sholat. Itu nggak boleh jadi imam. Orang yang melakukan sholat ulang, kita sholat di belakangnya, nggak boleh jadi imam. Lanjut. Bisyarti tawafuqi nazami salataihima fil af'al al-zahira. Sah dengan syarat sama nizam aturan gerakan salat keduanya walaupun niatnya beda fil af'al pada gerakan-gerakan al-zahira yang nampak. Contoh, Pak Abdul Rahman salat wajib, saya salat sunnah. Atau Pak Abdul Rahman salat sunnah, saya salat wajib. Sah nggak berjamaah? Saya nggak ada orang, saya sholat sendiri. Sholat asar. Siap itu datang orang ini 5 orang sholat asar berjamaah. Saya kan sholat sekali lagi. Otomatis imam dengan saya beda nih. Ya, atau suruh saya imam, boleh nggak? Boleh, kayak Mu'adz bin Jabal kemarin kan? Beda niat nggak kita? Beda kan? Nggak masalah. Yang penting gerakan sholatnya sama. Yang nggak boleh yang beda itu seperti khusuf wa jenazah, sholat khusuf dan jenazah. Beda dia, jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Beda afal gerakannya dengan sholat dia. Biasa itu nggak boleh kita jadi makmum sholat zuhur di belakang imam sholat jenazah. Atau sholat di belakang sholat khusuf gerhana. Karena gerakan sholatnya beda. Makmumnya 3 rakaat, orang sholat isya. Imamnya 4. Intidharuhu, yang paling baik menunggu imam untuk salat bersama, duduk. Contoh gini. Kita menjamak takhir salat maghrib ke isya. Pas berhenti di Masjid Tenau. Orang salat isya, kita belum salat maghrib dari Banda Aceh.
Kita kan mana dulu sholat? Dalam jamaah takhir, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, enggak masalah kalau jamaah takhir mau sholat maghrib dulu boleh, isya dulu boleh. Kalau jamaah takdim, isya dibawa ke maghrib, itu mesti maghrib dulu, enggak boleh isya. Tapi kalau maghrib bawa ke isya, itu terserah mana duluan boleh, enggak masalah. Tetapi ada ulama kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang mengatakan tetap harus maghrib dulu walaupun dibawa ke isya umpamanya. Pas ditenangkan kita harus berjamaah sama orang. Kita maghrib, imam isya gimana? Itu yang tadi pada rakaat ketiga kita duduk tunggu imam. Itu yang paling baik. Nanti imam assalamualaikum di situ kita assalamualaikum. Itu juga fatwa Al-Lajnah Daimah MUI Arab Saudi. Rakaat imam lebih banyak. Wa mawdhi' at-tasyahhud al-akhir lil ma'mum laysa tasyahudan lil imam. Nanti kan waktu siap sujud kita mesti duduk. Imam bangun lagi rakaat keempat. Gimana? Yufariqu wa la yantadiru. Langsung kita farak, kita selesaikan sendiri, tidak perlu menunggu. Tetapi itu fatwa mazhab Syafi'i. Dalam fatwa sebagian kalangan Hambali, kayak Majelis Ulama Arab Saudi disuruh tunggu boleh juga. Sama kayak nomor 2, boleh tunggu, boleh ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak menunggu, langsung kita farak. Kalau nggak mau tunggu nanti jadi aneh, umpamanya kita langsung niat farak, lanjutkan assalamualaikum, keluar. Boleh manfaat. Pilihannya dua, boleh farak, boleh menunggu. Al-afdal baiknya menunggu. Wa yataqaddam ma'mun mulai ala faraghihi minhu. Setelah imam selesai. Jadi selesai gerakan berpindahnya imam baru berpindah ma'mum. Mandhubun itu yang dianjurkan. Al-aslu itu hukum asalnya. Jelas arti mutaba'ah? Ini mutaba'ah. Mana dalilnya? Innamal ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara, kalau imam sudah bertakbir, fakabbiru, maka kamu takbir. Idza raka'a, kalau imam rukuk, farka'u, rukuklah kamu. Raka'a itu fi'il apa? Fi'il madhi, bentuk pas. Artinya sudah bukan sedang mau rukuk, kamu rukuk. Kalau dia udah rukuk baru rukuk. Kalau dia udah posisi i'tidal berdiri baru kamu bangkit. Kalau dia udah sujud baru kamu sujud. Jangan dia masih proses kita. Itu bukan mutaba'ah. Al-muqaranah, imam dan makmum berbarengan. Imam dan makmum berbarengan. Bukan setelah imam baru melakukan makmum yang mutaba'ah. Imam dan makmum berbarengan. Fi takbiratul ihram. Kalau berbarengan imam dan makmum dalam takbiratul ihram, la tunaqad, maka sholat itu dianggap enggak ada, tidak sah, dianggap enggak ada. Apalagi kalau sempat makmum dah Allahu Akbar baru imam, udah jelas tidak berbarengan takbiratul ihram, la tunaqad. Tunaqad itu ikat, maksudnya ibarat enggak ada, kata ibarat enggak ada sholat, enggak sah. Tapi ada posisi muqaranah berbarengan itu disunahkan. Mandubun, hukumnya sunnah. Kapan itu? Ketika pertama kalau bacaan kunut salat subuh pada bacaan fisana, pada bacaan sana. Imam kalau kunut itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau nggak baca kunut clear ya. Bacaan kunut apa? Coba lihat ke atas lagi. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman. Ini yang mempraktekkan kunut, jangan sampai keliru. Itu bacaan imam kunut kan besar. Tapi mulai dia kecil suara nggak besar pada kalimat as-sana. Pakai ini untuk ilmu. Walaupun antum nggak baca kunut, ilmu penting. Sehingga ada orang baca kunut keliru bisa kita luruskan. Gitu. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman. Ini yang mempraktekkan kunut. Wa tawallani fiman tawalla wa barik li fiman a'tai wa qini syarra ma qadai. Itu doa. Itu kita kalau kita makmum itu dengar aja. Angkat tangan dengar. Oke. Yang mulai yang disebut asana fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu imam baca sendiri enggak ada suara. Sampai tadi apa? Waqini syarra ma qadai. Diam imam. Imam diam mulai baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Makmum juga ikut baca, itu sana. Di situ muqarrah berbarengan.
sampai nanti baru selesai sampai bacaan illa ilaih. Baru setelah itu imam berikan suara lagi wasallallahu berselawat. Hukumnya apa selawat pada kunut? Apa? Sunnah muakkadah. Ini yang praktek kunut. Clear di sini ya? Berapa tempat yang ini? Atau pada bacaan amin. Selesai membaca surah Al-Fatih, imam dan makmum di situ dianjur berbarengan. Jadi ada 3 poin pada muqaranah. Tak sah kalau berbarengan. Apa itu namanya? Takbiratul. Pada kunut dan amin sunnah berbarengan. Fi ghairiha selain ini, imam rukuk berbarengan dengan makmum. Bangkit berbarengan, sujud berbarengan, makruhun. Hukumnya makruh karena hukum asalnya itu apa? Mutaba'ah. Masalah kunut kita nggak perpanjang, udah kita bahas pada masalah kunut. Ada berapa pendapat tentang kunut? Hanafi bid'ah. Hambali nggak ada kunut tapi nggak sampai membid'ahkan. Maliki sunnah sebelum rukuk. Syafi'i sunnah bangkit dari rukuk. Jadi ada 4 pendapat dari kalangan 4 mazhab terkait kunut subuh. Ada yang kalangan dayah yang over, yang dia wajibnya. Ada juga kalangan salafi menjadikan kunut yang membaca kunut kelewat sunnah. Kedua-duanya sesat salah. Yang hitamah mewajibkan kunut. Padahal nggak ada Imam Syafi'i sunnah apa? Di awal salafi bina yang kunut yang ke nawat tayuwa, yang ke tunanya itu tak. Kamu mana apa salah? Yang benar 4 tadi itu. Dan itu silakan kita lebih condong kayak kita nggak kunut di sini. Apa salah? Yang fatwa yang urus anak kunut, dan makmum dia anak kunut. Itu disuruh angkat tangan. Itu pendapat mazhab Hambali Imam Ahmad. Juga Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dekat imam suruh angkat. Itu ada pendapat. Mazhab Hambali, ulama Saudi itu nggak ada kunut mereka, tapi mereka suruh angkat kalau belakang. Artinya ada toleransi di situ. Imam Syafi'i kunut pergi ke masjid nggak jauh dari ini masjid, di situ kuburan Bawah Nifam, dia nggak baca kunut. Jadi relax aja masalah itu. Yang salah apa? Yang kekeh kali kunut ini. Ada kunut seolah-olah bukan lagi ahli sunnah. Kayak sebagian kalangan santren kita bilang tuh. Atau kebalikannya kayak sebagian salafi ini. Kalau orang baca kunut seolah bukan lagi orang sunnahnya mendoa kita. Arun ini bed pasal ada yang tak salah. Yang keliru di ini salah juga harus kita katakan. Harus diluruskan, itu pemahaman yang keliru. Takhalluf itu terlambat. Umpamanya gini, makmumnya orang agak tua. Bacaannya apa? Lambat. Imamnya agak kencang bacanya, cepat. Kan ada orang agak lama baca, ada yang cepat. Sehingga makmum agak terlambat. Sampai beberapa kali. Itu gimana? Lanjut. Bila udhrin, tanpa udhur. Biruknin. Sengaja dia melambatkan diri. Ini kan sama-sama berdiri. Kamu rukuk. Bangkit. Dia berdiri dulu. Dia belum rukuk. Baru rukuk dia. Ini makruh tanpa udhur. Kalau ada udhur nggak masalah. Contoh ada udhur, dia agak lambat baca, ada tua. Biruknin, 2 rukun. Tubtil, batal salat. Coba sujud. Kamu baru rukuk. Udah batal salat. Kalau tanpa 1 rukun masih diberi makruh. 2 rukun langsung batal. Imam sah. Kalau imam enggak salah. Dia yang melambatkan. Lambat. Dia lambat tanpa uzur. Kalau dia ada uzur maka diterima. Kalau nggak ada uzur tidak diterima. Kalau ini kan nggak ada uzur dia. 1 masih diberi kesempatan makruh. 2 udahlah, dia udah main-main kali, udah banyak. Dakwah semampumu.